Oke, jumpa lagi sahabat Kareklong Official sekalian di channel kebanggaan kita Kareklong Official ya. Salam sehat untuk kita semua ya. Oke, sahabat Kareklong Official sekalian, pada kesempatan kali ini ya, video kita kali ini kita akan bahas topik terkait dengan foto bersama antara Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ya di Tanah Suci ya. Oke, sahabat Kareklong Official sekalian, jadi memang akhir-akhir ini kita melihat berita di berbagai media itu banyak sekali ya memberitakan tentang kebersamaan Puan Maharani, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di Tanah Suci ya. Foto bersama mereka, kemudian juga kegiatan mereka bersama pejabat Arab Saudi ya. Jadi memang itu cukup menyita perhatian publik ya. Jadi karena pesan ini sudah masuk ke ruang publik, maka memang tentu tidak bisa lepas ya analisis dari aspek politik ya. Karena ya yang pertama adalah ketiga tokoh ini adalah tokoh politik ya. Jadi pertemuan mereka itu tentu tidak bisa lepas dari tafsir-tafsir politik ya. Oke. Sahabat Kareklong Official sekalian, dari pertemuan Puan Maharani, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, foto bersama mereka itu memang kalau saya melihat ada 3 pesan ya yang sebenarnya ingin disampaikan ya. Pesan pertama tentu saya kira cukup familiar ya, yaitu pesan perdamaian ya. Banyak sekali media juga memberitakan tentang itu. Kemudian ada tokoh politik, partai politik ya, tokoh masyarakat yang memberikan komentar positif terhadap pertemuan atau kebersamaan dari tokoh politik antara Puan Maharani, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ya. Jadi memang mereka ingin mengatakan kepada publik ya, kepada warga bangsa bahwa ya kita damai. Jadi Bapak Ibu sekalian, warga bangsa, kalian tidak perlu gontok-gontokan saat pemilu nanti ya. Jadi supaya warga bangsa lebih dewasa lah dalam berpolitik. Beda pendapat ya, beda pandangan, beda pilihan itu hal biasa. Tidak perlu harus marah-marahan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak perlu. Tetapi ya setelah selesai pemilihan, hitung kalah menang, siapa yang menang siapa yang kalah, ya udah selesai, kita kembali bersatu sebagai warga bangsa Indonesia. Jadi saya kira pesan yang ingin disampaikan harus seperti itu ya. Karena bagi elit sendiri ya, mereka setelah selesai pertarungan ya mereka kembali bersatu, mereka berbagi kuasa, berbagi jabatan. Sementara masyarakat kecil ya, kalau memang pola ini terus dipertahankan, tidak ada perubahan, tidak ada pendewasaan dalam berpolitik, ya saya kira yang rugi adalah masyarakat kelas bawah. Proses marah berlama-lama, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu, apa yang Anda dapat dari proses itu ya? Tidak ada yang didapat ya. Tapi yang diperoleh justru kerugian ya, bukan keuntungan. Tetapi bagi elit ya saya kira tidak menjadi soal ya. Mereka selesai pertarungan ya, mereka kembali bersatu ya. Kemudian pesan yang kedua adalah saya kira proses ini adalah sebuah pesan politik yang ingin disampaikan oleh baik Ganjar maupun Anies Baswedan untuk memberikan pengaruh kepada publik atau kepada rakyat Indonesia yang notabene adalah mayoritasnya Muslim ya, mayoritasnya beragama Islam. Jadi kedua sosok ini ingin memberikan pengaruh, ingin memberikan kesan kepada publik ya, kepada umat Muslim bahwa ya Anies Baswedan yang paling layak, ataukah Ganjar Pranowo yang paling layak untuk menjadi calon presiden, atau Ganjar Pranowo yang paling layak untuk mewakili umat Muslim, atau Anies Baswedan yang paling layak untuk mewakili umat Muslim. Jadi artinya apa? Artinya bahwa mereka sedang mencari kekuatan ya kepada umat Muslim di bangsa ini. Itu pesan yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga adalah
Saya kira foto kebersamaan Puan Maharani, kemudian Anies Baswedan, Ganjar Pranowo ya. Memang akhir-akhir ini kan gaya politik PDIP itu kan sudah agak berbeda ya. Sebelumnya mereka bangun komunikasi dengan Partai Demokrat ya. Kemudian pada akhirnya mereka ketemu Anies Baswedan lalu foto bareng ya. Saya kira ini tentu ada alasannya ya, dan menurut saya alasan mendasarnya adalah mereka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga sebenarnya mereka sedang galau dan panik ya terhadap arah dukungan Presiden Jokowi ya. Jadi memang dalam berbagai forum PDIP itu sangat meyakinkan ya, membela habis-habisan bahwa Presiden Jokowi itu pasti mendukung Ganjar Pranowo. Jadi calon-calon lain itu jangan GR deh, jangan berharap ya, karena Presiden Jokowi itu pasti mendukung Ganjar Pranowo karena jelas Presiden Jokowi adalah kader PDIP ya. Tetapi ternyata pernyataan-pernyataan PDIP ya, politisi-politisi PDIP yang kita dengar di berbagai forum ini ternyata tidak sama dengan yang terjadi di dalam ya. Ternyata mereka tetap panik ya, tetap galau ya. Jadi mereka sebenarnya meragukan Presiden Jokowi ini dukung Ganjar atau tidak ya. Dan itu kita bisa buktikan ya. Buktinya adalah Andian Napitupulu ya, seorang politisi PDIP yang sangat handal ya dalam berdebat ya. Andian Napitupulu sendiri pun dia pun ragu dengan arah dukungan Presiden Joko Widodo ya. Dia bertanya ke Presiden Jokowi ya dalam kesempatan tertentu ya, ada beritanya ya. Ada beritanya, kemudian di media sosial juga ada ya, bahwa dia bertanya ke Presiden Jokowi sampai ya 2 atau 3 kali ya. Bapak 2024 dukung siapa ya? Itu pertanyaan Andian Napitupulu ya. Jadi artinya apa teman-teman sahabat kader Peluang Official sekalian, bahwa sebenarnya PDIP ini walaupun mereka yakin percaya diri bahwa Presiden Joko Widodo akan mendukung Ganjar, tapi mereka sendiri pun ragu. Nah, bukti keraguan mereka itu adalah terlihat dari Andian Napitupulu yang bertanya langsung kepada Presiden Jokowi. Ini kan sebenarnya tidak etis ya. Presiden Jokowi ini kan adalah kader PDIP ya. Jadi kader PDIP ini tentu dia akan yang pertama adalah tegak lurus dengan partai, yang kedua adalah tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum Ibu Megawati. Jadi pertanyaan ini dilontarkan kepada Jokowi oleh Andian Napitupulu ini sebagai bukti bahwa PDIP tidak percaya dengan Jokowi ya. Jadi saya kira kegalauan kepanikan ini yang membuat PDIP harus mengirimkan sinyal atau ya foto kebersamaan bersama Anies ya, bersama Ganjar ya, bersama Puan ya. Oke, kemudian yang berikut adalah alasan kepanikan atau ketakutan PDIP yang berikut adalah beberapa hari yang lalu itu ketika Presiden Jokowi berpidato di acara Bulan Bung Karno di GBK, itu kan banyak sekali pengamat politik ya, banyak pengamat lah yang menilai bahwa Presiden Jokowi ini kurang all out ya dalam menyampaikan pidatonya. Artinya apa? Presiden Jokowi itu semacam tidak nyaman berada di antara Ganjar dan Megawati ya. Dan kemudian yang berikut adalah yang lebih mengerikan lagi dan lebih menakutkan lagi adalah hasil survei. Hasil survei terakhir dari LSI itu kan menyatakan bahwa pendukung Jokowi yang sebelumnya mendukung Ganjar Pranowo pada akhirnya berubah haluan dan mendukung Prabowo Subianto. Dan itu tidak sedikit, itu bermigrasinya cukup banyak. Nah, inilah saya kira membuat PDIP itu ya di ruang publik, di berbagai forum mereka yakin percaya diri, tapi sebenarnya mereka galau ya. Jadi pesan gambar foto kebersamaan Puan, Anies dan Ganjar itu saya kira sebagai sebuah gertakan buat Pak Jokowi ya.
ini loh Pak Jokowi, kalau Anda tidak dukung kami maka ya kami akan bergabung loh, ini loh, ini tokoh-tokoh ini akan bergabung dengan kami. Kira-kira begitu pesan yang ingin disampaikan. Kenapa? Karena memang pertarungan Pilpres 2024 ini adalah pertarungan antara Jokowi melawan antitesanya. Antitesa Jokowi yang selama ini kita tahu hanya satu, yaitu Anies Baswedan, bukan Prabowo, bukan Ganjar. Prabowo dan Ganjar itu berada dalam satu gerbong. Anies Baswedan itu yang menjadi satu-satunya lawan Jokowi. Sehingga saya dalam konten-konten saya sebelumnya saya mengatakan bahwa Pilpres 2024 itu sebenarnya adalah pertarungan Jokowi melawan Anies Baswedan. Nah, saya kira inilah psikologi ini yang dibaca oleh PDIP. Jadi mereka memberikan pesan, mereka memberikan gertakan dikit lah. Kalau Anda tidak dukung kami ya, maka kami akan bergabung dengan antitesa Anda, kira-kira begitu ya. Jadi ini memang pesan yang terselubung, tapi memang cukup berbahaya juga ya. Oke, sahabat Karaklang Official sekalian, itulah analisis singkat dari saya ya teman-teman ya. Yang tidak sependapat, yang beda pandangan, silakan tuliskan komentar Anda, saran Anda, pandangan Anda di kolom komentar channel ini ya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Oke, mantap.